hanya gurunya saja nggak bisa, hanya tenaga pendidiknya saja nggak bisa, karena semuanya harus terlibat. Kenapa sih harus terlibat? Karena anak adalah peniru ulung. Coba kalau saya seperti ini, kita tepuk satu yuk. Sekarang ikuti irama tangan saya. Irama tangannya, tepuknya tetap. Oke, yuk. Pegang dahi. Astagfirullahaladzim, puasa pun puasa gitu ya. Puasa dijadikan alasan dan gak fokus gitu. Ya, ini tadi salah satu hal yang kemudian perlu kita pahami, bahwa ternyata kita saja yang mungkin, kalau saya sama Bu Kiki itu jelita ya, jelang 50 tahun. Oh sudah 50. Saya yang jelita, berarti lolita. Ya Bu, saya berarti belum seperti 50 tahun kok Bu. Kami aja yang jelita dan lolita. Saya jelita, beliaunya lolita, lolos 50 tahun. Kalau yang lain kan belum ya. Tapi usianya sudah di atas 18 tahun, ya kan? Usianya sudah di atas 18 tahun. Artinya masih meniru apa? Meniru apa tadi? Kalau saya tadi bilang pegang dahi, tapi saya pegang dagu, tadi kebanyakan hampir 100% tadi, hanya 2 saja ya enggak? Nah, karena meniru dari perilaku. Nah, disinilah peranan SRA. Kenapa? SRA itu harus satu kata, mulai semuanya, mulai dari orang tua. Kenapa harus bintangnya dengan melibatkan orang tua, melibatkan mulai penjaga sekolah dan lain-lain. Kita sudah balik nih, misal sebagai seorang pendidik yang tahu pedagogi, tahu psikologi anak, kita ngarahkan anak, adik jalannya pelan ya, gitu kan? Nah, jalannya pelan, bukan jangan lari gitu. Tapi Pak Satpamnya karena tidak terlatih SRA, maka bilangnya jangan lari. Kira-kira anak lebih lari atau enggak? Terus kalau anak ini mendengar Pak Satpam jalan lari, mendengar bundanya, bu gurunya bilang jalan pelan, kira-kira otak bawah sadar anak itu bingung enggak? Yang benar yang mana sih? Begitu kan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai SRA. Itu adalah sebuah perjuangan di mana kita akan menjadikan generasi yang tangguh dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena yang berperan harus semuanya. Dan mendidik satu anak itu tidak bisa kita didik dengan 10 orang saja, gak bisa. Mendidik satu anak dibutuhkan 1 juta orang dewasa di sekitar anak. Kenapa kemudian kita harus berjuang bareng-bareng itu karena itu. Dan kalau kita nanti sudah menjadi SRA, untuk anak selamat di jalan, ya harus kerjasama dengan polisi dan dishub. Karena bukan peran kita lagi menyelamatkan anak di saat anak jalan dari rumah ke sekolah. Berarti itu perannya kepolisian dan dishub. Tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Terus diakhiri dengan yes 3 kali. Yes yang pertama ditarik dua-duanya, tangan dua-duanya. Yes yang ketiga, tangan kanan ke depan. Artinya, yes yang pertama itu menguatkan bahwa kita adalah pelindung anak. Kenapa kita harus pelindung anak? Karena kita kembali kepada Quran. Tidak ada satupun produk Allah yang gagal, itu nggak ada. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang gagal, itu nggak ada. Yang membuat anak gagal, yang membuat anak kemudian berperilaku salah, itu adalah kita sebagai orang dewasa, sebagai khalifah yang diajarkan oleh Allah, tetapi kita tidak bisa membangun kebenaran atas anak. Masa sih Bun, masa sejahat itu kita tidak bisa membangun kebenaran, tidak bisa melindungi anak. Sekarang begini, anak di kelas yang kayak begini, dia belum bisa duduk tenang, ya kan? Ada kan anak kita yang belum bisa duduk tenang? Karena paradigma kita bahwa di kelas itu harus duduk tenang, maka kemudian kita bagaimana dengan anak? Kamu bisa diam gak sih? Begitu gak? Iya kan? Nah, padahal anak tidak bisa duduk tenang itu karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena dia tidak tuntas di dalam tubuh kembangnya.
Kenapa dia tidak tuntas dengan tubuh kembar? Karena sistem pusat sarafnya itu tidak sempurna. Nah, padahal budak izin ya saya berdiri ya. Saya adalah termasuk orang kinestetik, nggak bisa menang. Nah, nanti ada di materi saya, ini akan dalam. Cuman waktunya karena hanya 1 jam, ya harus kilat gitu. Saya lanjut. Ya lanjut nanti sepulang saya dari ini ya Maluku ya. Terus gini, saya menghukum anak tidak karena kamu tadi rame di kelas, silakan kamu kemudian baca surat-surat pendek. Surat pendeknya bagus, harus ngaji, itu harus kita terapkan kepada anak. Tapi karena dikaitkan dengan sebuah kesalahan, maka yang ada di otak bawah sadar anak adalah oh berarti ngaji kui bagian dari kesalahan. Nek oh gak salah aku yo orang ngaji. Itu harus kita pikirkan. Bocah terlambat diminta memungut sampah. Memungut sampahnya baik, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi yang terjadi pada otak bawah sadar anak adalah oh berarti buang sampah kuik nek salah. Nek gak salah aku yang gak mau membuang sampah. Sehingga sampai tua pun ono rapat dikasih snack isinya kuenya bungkusnya daun dan plastik. Kuenya dimakan, kotak daun plastiknya ndek. Masih tertinggal di meja. Wong ada tukang bersih-bersih kok. Padahal selama kita mendapatkan kue itu kan tanggung jawab kita. Kue bersama dengan sampahnya. Tapi banyak orang dewasa yang masih meninggalkan sebuah kesalahan untuk orang lain. Kenapa? Karena sejak mengalami dunia pendidikan ya, kita tidak berpikir atas perspektif hak anak. Tidak menggunakan kacamata anak. Yang kita gunakan adalah kacamata kita sebagai orang dewasa. Padahal anak usia 18 tahun ke bawah adalah anak yang belum punya logika. Seseorang yang belum punya logika. Logika itu dipunyai oleh seseorang di atas usia 18 tahun. Maka di saat kita berhadapan dengan anak, kita tidak boleh menggunakan kacamata kita, tetapi kacamata anak. Nek dimarahi di depan teman itu malu nggak toh? Berarti malu itu salah satu kata kunci perendahan martabat seseorang. Kalau kita misal, Bu Kiki loh, aku amnesia, ibuku melupakan aku, kan wis ngerti, saya sekolah itu anaknya kan. Tapi yang kemudian disampaikan apa? Ini gunting-gunting, nanti digunting ini ya, guntingnya dari pojok ke pojok, praktek nih gurunya. Terus habis digunting dari pojok ke pojok, jangan sampai putus, nanti dilipat. Ada anak yang teriak, bunda, Bu guru, ini gimana? Saya belum bisa. Tunggu sebentar, Bu guru belum selesai jelaskan. Di rumah dia diabaikan, di sekolah dia. Ini adalah sumber emosi negatif. Yang ketiga adalah teror. Orang tua yang marah tidak proporsional. Anaknya bajunya kotor, tiba-tiba langsung, kamu pasti tadi mainan pasir, kotor semuanya. Jadi langsung marah, tidak ditanya. Boleh? Bunda tanya. Izin? Boleh? Ibu tanya. Kenapa bajumu nak? Yang itu sekarang sudah saya terapkan pada anak yang usia 6 tahun. Kemarin dia saya ajak pada waktu kita parenting di mana, terus kemudian saya simulasi dengan anak saya. Langsung simulasi,